Misi mbah nggih, sewu. Ndok teman-teman. Wis enggak apa-apa. Kayaknya kuwen yang ketika saya masuk ke atas, anginnya luar biasa. Kayak tadi. Permisi mbak, sewu nggih. Ini jual gambar nih mbak. Nah, oke kita lanjut teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama saya, Ajarkan di kesempatan siang hari ini. Baik teman-teman, kita berada di lereng Kelut dan kita explore kali ini. Kita akan mengunjungi salah satu punden atau tempat keramat yang ada di lereng Gunung Kelut ya teman-teman. Tepatnya kita berada di desa Sempu. Nah, ini pintu gapura masuk. Dan di atas sana, di atas bukit gundukan tanah, bukit kecil, di sana ada salah satu tempat yang disakralkan oleh warga sekitar. Dan juga warga dari luar daerah ya teman-teman. Konon katanya tempat ini adalah tempat pertapaan orang sakti di masa lalu teman-teman. Jadi tempat ini dikenal dengan nama pundennya Mbah Diang. Nah, seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini ya. Dan juga buat teman-teman, seperti biasa ya, saya ingatkan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa cukup beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol notifikasinya. Baik teman-teman, kita melangkah masuk, kita akan menelusuri, kita akan mengeksplor seperti apa punden daripada Mbah Diang, atau dengan nama lain Mbah Toikromo. Mbah Toikromo itu tokoh di masa lalu, tokoh sakti yang di era pada masa kerajaan, di era penjajahan Belanda, beliau berperan penting karena beliau sangat ditakuti oleh tentara Belanda karena atas kesaktiannya ya teman-teman. Nah, persis di depan, itu di depan pintu masuk ada toiletnya teman-teman ya, juga ada gundukan pasir untuk mungkin untuk merenovasi tempat teman-teman. Permisi mbah, assalamualaikum, non sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasinya lumayan sejuk teman-teman ya, di bawah pohon-pohon besar dengan karakter nilai mitos-mitosnya yang luar biasa. Baik teman-teman, kita akan masuk, kita akan melihat seperti apa punden daripada Mbah Toikromo, seorang tokoh sakti yang di masa lalu itu merupakan salah satu sosok yang sangat ditakuti oleh tentara Belanda teman-teman ya. Nah, itu di sana pintu masuknya. Kita shot teman-teman. Ini sih Mbah Nun Sewu. Ya Allah. Teman-teman, ini saya explore jam siang ya teman-teman. Tapi ketika kita masuk ke ondakan atau anak tangga seperti ini, itu sudah terasa aura-aura mitosnya ya teman-teman. Aura mistik. Jadi Mbah Toikromo ini merupakan menurut cerita warga sekitar, ada tokoh yang berperan penting dalam nama daripada desa sini teman-teman. Jadi tempat ini ada juga berbagai versi. Waktu itu ada yang menceritakan kalau Mbah Toikromo pada waktu itu pemerintahan beliau berasal dari Mataram Islam ya teman-teman. Dari kerajaan Mataram beliau melalang buana dan mencari tempat penepian di lereng Gunung Kelut. Tepatnya berada di tempat ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wala quwata illa billah. Teman-teman, sebelum kita masuk nggak kayak gini teman-teman.
tiba-tiba saja kok perasaanku gak enak ya. Permisi Mbah, nun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Nah, ini di depan itu teman-teman ya. Itu punden beliau atau tempat beliau, Mbah Toy Kromo, atau dikenal dengan nama Mbah Diang. Nah, menurut cerita, permisi Mbah, nun sewu, butuhnya nyuwun gambar nih Mbah. Nah, di sini teman-teman, anginnya sudah ada. Anginnya kumpulnya teman-teman. Ketika saya masuk ke atas, karena anginnya luar biasa. Kayak tadi. Permisi Mbah, nun sewu, nggih. Ini nyuwun gambar nih Mbah. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Assalamualaikum. Ini penampakan di dalam bundaran ya. Bundaran dikunci, kita hanya bisa mengeser dari luar, bisa masuk ke dalam. Ini penampakannya di dalam ini teman-teman. Ini bundaran daripada Mbah Toy Kromo atau dikenal dengan nama Mbah Diang. Mesti Mbah, nun sewu. Oke, kita lanjut, kita kelilingi tempat ini teman-teman ya. Nah, nanti kita lanjut ceritanya. Mungkin kalau cerita saya kurang tepat, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Permisi, assalamualaikum, nun sewu. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi Mbah Toy Kromo ini salah satu tokoh di masa lalu yang sangat ditakuti oleh tentara Belanda teman-teman, karena atas kesaktian beliau. Dan di waktu permisi Mbah, nun sewu, assalamualaikum. Di waktu beliau dikepung oleh tentara Hindia Belanda, Mbah Toy Kromo ini sedang membuat diang teman-teman. Nah, diang itu seperti ini teman bekasnya. Nah, ini atau orang Indonesia bilang atau bahasanya perapian. Nah, pembuat diang, orang Jawanya membuat diang. Nah, di waktu digeruduk atau dikepung oleh tentara Belanda, Mbah Diang atau Mbah Toy Kromonya menghilang teman-teman, atau bisa dibilang musno atau mukso. Nah, itu kesaktian beliau sehingga tentara Belanda dengan tidak dapat menangkap Mbah Toy Kromo teman-teman. Nah, ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar teman-teman. Mbah Toy Kromo ini punden beliau. Terus ada versi lain tentang beliau ini teman-teman. Permisi Mbah, nun sewu, assalamualaikum. Ada kayu besar yang sudah roboh teman-teman, rongkat. Permisi Mbah, nun sewu. Ini ada seperti ini teman-teman ya. Ini rupa orang sedang melakukan ritual di tempat ini. Dan untuk versi lain dulu, oh ini juga teman-teman, katanya yang disakralkan tempat ini teman-teman. Jadi di atas gundukan tanah inilah beliau mengadakan atau tempat yang paling disakralkan, yang mengandung aura-aura yang kuat teman, aura mitos, aura mistis yang sangat kuat teman-teman ya. Jadi pada hari-hari tertentu banyak peziarah yang datang ke tempat ini dengan keperluan dan keinginan yang berbeda-beda teman-teman ya. Permisi Mbah, nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Mbah, putune nyuwun gambar Mbah. Permisi Mbah, Assalamualaikum. Itu penampakan di dalam teman-teman.
seperti itu punden daripada Mbah Toy Kromo yang ada di tempat ini, teman-teman. Jadi kita lanjut sedikit cerita dari versi yang lain. Di sana ada gerowong, teman-teman. Nah itu kita zoom ya. Nah, itu teman-teman. Jadi pohon di tempat ini besar-besar sekali, teman-teman ya. Baik, kita lanjut cerita versi yang kedua, atau mungkin kurang pas juga, nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Untuk versi yang kedua, dikala itu ada seorang tokoh yang sedang utusan dari Mataram kuno dengan Mentaram itu mengadakan perundingan ya, mengadakan perundingan yang ada di tempat ini. Jadi ketika itu kerajaan Mataram dengan Mentaram itu lagi bersih tegang dan mengadakan perundingan di tempat ini. Dan di tempat ini kebetulan ada sosok fenomenal, yaitu Mbah Sabdo Palon atau Mbah Sabdo Palon Ayo Genggong, teman-teman. Dan kedua utusan dari kedua kerajaan tersebut berunding di tempat ini. Secara kebetulan beliau yang Sabdo Palonnya ada di tempat ini, dan beliau menyetujui dengan harapan boleh berunding asal jangan dengan boleh berunding asalkan tidak ada pertumpahan darah di antara dua kerajaan, teman-teman. Dan bersepakat dengan mengadakan perundingan yang disaksikan oleh Eyang Sabdo Palon di tempat ini. Dan akhirnya perundingan pun lolos atau dihasilkan sepakat kalau berdamai, teman-teman. Dan sambil membuat diang, teman-teman ya. Seperti itu, membuat diang. Dan juga karena kejadian itu, ini daerah tempat perundingan, maka tempat ini dinamakan dengan nama atau asal muasal desa tempat ini yaitu Sumber Petung. Nah, teman-teman, petung itu kalau orang Jawa itu musyawarah ya, teman-teman, bermusyawarah atau bernegosiasi kalau sekarang bilang. Makanya dengan kejadian itu tempat ini dinamakan dengan nama Sumber Petung, teman-teman. Nah, itu sedikit cerita tentang tempat yang ada di tempat ini yang dinamakan atau dikenal warga sekitar dengan nama Mbah Dieng atau bundanya Mbah Dieng, salah satu tokoh sakti di masa lalu yang tidak bisa ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda dan bisa hilang, teman-teman, bisa menghilang. Permisi Mbah, nun sewu. Assalamualaikum. Ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Misi Mbah ya, nun sewu. Ndok, teman-teman. Tidak apa, saya hanya melihat, tidak mengganggu. Tentu saja kita berziarah ke tempat ini mendapatkan barokah ya, dari doa Allah dan beri keselamatan dari kesuksesan ini. Minyak wangi, teman-teman. Minyak wangi dupa banyak di tempat ini. Isi Mbah nun sewu. Ya, teman-teman, ini kita berada di atas punden beliau. Kita turun, kita melihat-lihat dulu dari sekitaran punden. Kita lihat dari samping, teman-teman. Ini ada tandon airnya. Permisi Mbah, nun sewu. Assalamualaikum.
Oh, seperti ini teman-teman, untuk sampingnya. Oke teman-teman, ini penampakan daripada Bundaran Mbah Toy Kromo yang ada di lereng Gunung Kelut ya. Jadi tempat ini disakralkan warga karena mempunyai, menurut cerita warga, mempunyai kesakralan yang luar biasa dan mempunyai cerita histori yang luar biasa untuk cikal bakal dan juga apa itu yang namanya kisah-kisah yang ada di sekitaran lereng Gunung Kelut. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberi rezeki yang banyak, dan dimudahkan segala urusannya. Saya Jer undur diri dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada salah kata dalam saya menarasikan tempat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman lebih paham mengetahui cerita-cerita yang ada dari tempat ini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.